Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, para hujat, para orang tua, para sesepuh yang namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu tapi tidak mengurangi rasa hormat kami. Jamaah sekalian, wabil khusus tentunya DKM Masjid Al-Ikhlas, Bapak Haji Wawan matanallahu bi umrihi. Mari pertama-tama kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam yang penuh berkah ini alhamdulillah kita berada di masjid yang merupakan tempat terbaik di muka bumi ini, yaitu dalam rangka mendirikan sholat maghrib dengan berjamaah. Semoga sholat yang baru saja kita tunaikan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan dan kita hadiahkan kepada Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut para keluarganya, para sahabat-sahabatnya dan para pengikut-pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua dihimpunkan di dalamnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita diberikan kesempatan untuk menghirup tahun baru. Dan sekarang kita sudah berada di tanggal 14 Januari ya. Ada satu renungan yang terdapat di dalam surat As-Saffat ayat yang ke-24 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, waqifuhum innahum mas'ulun. Dan berhentilah sesaat ya, untuk melakukan tafakur, merenung. Innahum mas'ulun, sesungguhnya mereka itu kelak akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai bentuk upaya untuk tafakur ini, kita yang masih diberikan nikmat hidup dan nikmat sehat, dan terpenting adalah nikmat iman ini, kita mencoba melakukan tafakur hayati, yaitu merenungi tentang perjalanan kehidupan kita, di mana Allah Subhanahu wa taala banyak sekali memaparkan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an tentang hakikat masalah kehidupan, dan Allah sering menyebutnya dengan la'ibun, permainan, lahwun, senda gurau. Di antaranya kita dapati di dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-20. Ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahwun wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takasurun fil amwali wal aulad kama sali khaisin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama wa fil akhirati adzabun syadid wa maghfiratan minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kata Allah Subhanahu wa taala, innama adatul hasr, hanya saja pembatasan dari Allah. Kehidupan dunia itu adalah laibun, permainan.
Jadi kalau kita sehat, sehat mainan. Kalau kita diberikan kekayaan, kekayaan main-mainan. Kalau kita diberikan ujian kemiskinan, kemiskinan main-mainan. Jadi ini hakikatnya bukan yang sesungguhnya. Ini sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Walahwun, bahkan sekedar senda gurau saja. Wazinatun, perhiasan yang menipu. Watafakhurun, berbangga-bangga. Bainakum, di antara kalian, watakathurun fil amwal, mereka berbanyak-banyakan keadaan harta mereka. Wal aulad, anak-anak. Kamasali ghais, itu hanya seperti air hujan yang turun kemudian menumbuhkan yang mengagumkan para petani. Akan tetapi tiba-tiba summa yahiju. Di ayat ini disebutkan summa, ada proses. Summa yahiju, kemudian menjadi kering. Setelah kering kemudian menguning, hancur, lalu kemudian habis. Itulah dunia. Kemudian Allah menyebutkan wa fil akhirati adzabun syadid. Tapi dunia yang begitu singkat itu, Allah menyediakan di akhirat azab yang keras bagi mereka-mereka yang tidak merenungi, tidak memahami tentang hakikat kehidupan dunia itu. Tapi di sisi lain, wa maghfirah, ada ampunan dari Allah dan ada ridwan, keridhaan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia itu kecuali kesenangan yang memperdaya, yang menipu. Jadi banyak sekali. Di surat Ali Imran ayat 185 juga seperti itu. Enggak jauh-jauh seperti itu. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kemudian di surat Al-Ankabut ayat 64 juga memiliki yang sama. Tapi di sini ada sebuah perbandingan. Kalau kehidupan dunia itu sifatnya sementara, hayat, tapi di akhirat hayawan. Jadi ini adalah merupakan lawan daripada kehidupan yang sesaat. Tapi di kesempatan yang singkat ini, jamaah sekalian, teman-teman sekalian, kita akan mencoba mentadaburi tentang kehidupan dunia menurut versi Allah dan bagaimana penafsiran para ulama. Yaitu ada dalam satu surat yang setiap hari Jumat kita baca, yaitu surat Al-Kahfi, ayat yang ke-45. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wadrib. Dan buatlah. Sebetulnya kalau terjemahan secara letterleknya adalah dan pukullah. Allah tidak menggunakan waj'al atau wasna, ya. Dan jadikanlah atau buatlah, tapi wadrib. Karena dengan perumpamaan ini, ya, doroba itu adalah memukul. Kita bisa merasakan bekasnya, ya, dipukul. Maka ada bekas. Wadrib lahum, buatlah untuk mereka masalal hayati dunia, perumpamaan kehidupan dunia. Jadi al-hayah di sini, dunia itu al-hayah. Tapi kalau akhirat al-hayawan di dalam surat Al-Ankabut ayat 64. Kamain, seperti air. Anzalnahu, yang kami turunkan minas sama, dari langit. Ya. Sama adalah dari sumu, sesuatu yang di atas kita. Jadi segala yang di atas kita itu adalah sama. Turun dari langit. Fakhtalata bihi nabatul ard. Kemudian air itu tercampur dengan tanah. Lalu kemudian nabatul ardi, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan di dunia. Setelah tumbuh mengagumkan tadi digambarkan dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-20. Kemudian fa'asbaha, ini yang menarik, ya. Di ayat ini Allah tidak menyebutkan kehidupan dunia itu pasti ada kesenangan, ada kesusahan, ya. Tapi di sini seakan-akan kehidupan dunia itu tidak dianggap oleh Allah. Maka Allah menggunakan atof, kata penghubung, bukan wa, bukan summa, tapi fa. Seakan-akan penghubung yang sifatnya langsung. Fa asbaha hashiman. Tiba-tiba dia menjadi kering. Jadi hazim, kering. Tadruhu riyah, kemudian ditiup oleh angin, ya. Hilang dia.
tidak ada bekas lagi dalam kehidupan dunia ini. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadiru. Dan adalah keadaan Allah itu atas segala sesuatu maha berkuasa. Nah, sebelum kita mencoba menggali bagaimana pendapat para ulama, ya, setidak-tidaknya kita akan menceritakan tentang masalah dunia itu pada akhirnya adalah fa'asbaha hashima, ya. Dia menjadi kering, kemudian membusuk, kemudian pudar, kemudian ditiup oleh angin, ya. Pertanyaannya adalah, kita mengenal kakek buyut Nabi, namanya siapa? Hashim, ya. Jadi Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf, ya. Jadi Abdul Manaf itu punya anak 5, ya. Punya anak 5, yang pertama adalah Hala, kemudian Barok, kemudian Muthalib, kemudian Abdus Sam, dan satunya lagi adalah yaitu yang bernama Amr al-Ula, ya. Nah, Amr al-Ula ini ketika lahir ini dia kembar, ya. Ada yang mengatakan kembar siam, ya. Setelah kembar siam ini kemudian dia Abdul Manaf itu mengambil golok, ya. Tapi jangan dicontoh kita, ya, zaman dulu. Kemudian dibelah, ya. Kemudian para dukun mengatakan disebabkan kamu memisahkan antara Amr al-Ula dengan Abdus Syam, maka dia nanti kelak akan bermusuhan. Ini perkataan dukun zaman dulu, ya. Memang dulu diakui di dalam surat Jin surat 71 ayat 8 sampai 9, wa anna lamasnas samaa fawajadnaha muliat harasan wa syuhuba wa anna kunna naqudu minha maqa'idu lis-sam famastamil ana yajidhu law sihabar rasada. Jadi para jin itu berusaha untuk mencuri-curi berita langit, tapi kata jin itu, kami dapati penjagaan yang sangat kuat. Wa anna kunna naqudu, tapi dulu kami memiliki naqudu, pangkalan-pangkalan, tempat-tempat untuk mencuri-curi berita langit. Tapi sekarang itu kami tidak bisa mendapatinya lagi. Ada penjagaan yang sangat kuat, ya. Sehingga salah satu di antara kelebihan diutusnya Rasulullah SAW adalah Allah Subhanahu wa taala menjadikan bintang-bintang itu rujuman lisayatin, dia merajam, melempar setan jin-jin yang ingin mencuri berita langit. Tapi sebelum diutusnya Nabi, dulu para dukun itu ada benernya, ya. Makanya dulu Firaun bermimpi kekuasaannya akan direbut oleh Bani Israel, kemudian dia melakukan sebuah perbuatan, yaitu membunuh setiap laki-laki Bani Israel. Jadi banyak kejadian-kejadian. Maka kata dukun itu disebabkan si Abdul Manaf ini membelah antara Abdus Syam dan Amr al-Ula itu, maka dia menjadi permusuhan. Dan di kemudian hari, dari keturunan Hashim itu nanti lahir Bani Abbasiyah, dari keturunan Abdus Syam itu lahir Bani Umayyah. Yang salah satu di antara inti keberkahannya itu kemudian Islam nanti keturunan dari Bani Abbasiyah itu lari ke Andalusia. Kemudian di sana jadilah kekuasaan di Spanyol. Nah, Bapak Ibu sekalian, kenapa Amr al-Ula itu mendapatkan julukan Hashim? Dikarenakan dia adalah merupakan anak yang ditugasi, yang memang dia berhasrat ketika setiap jamaah haji yang datang, dia yang menyediakan minuman, dia pula yang kemudian menghancurkan, ya, gandum itu dihancurkan, kemudian yang kering itu kemudian diadon, jadilah sarit bubur. Jadi beliau setiap hari kerjanya seperti itu, sampai ketika Mekah terkena paceklik pun dia melakukan aktivitas seperti itu, sehingga orang-orang yang dermawan pada saat itu diberikan julukan Hashim. Maka Nabi Muhammad SAW adalah dari keturunan Bani Hashim. Nah, Hashim di sini adalah artinya kering, ya, membusuk, kemudian pudar, setelah itu ditiup angin. Nah, apa yang diperumpamakan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, ya, dalam ayat ini yang pertama, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di ayat ini wadrib lahum masalal hayatid dunya, maka harusnya yang kita ingat adalah apa lawan kehidupan dunia.
yaitu disebutkan di dalam surat Al-Ankabut ayat yang keempat, wa inna daral akhirati lahiyal hayawan. Jadi kalau disebut kehidupan dunia, maka dunia itu adalah hazim, ya, singkat, hilang. Maka yang harus diingat adalah variabel akhirat, ya. Nah, apa sesungguhnya pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat ini? Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kehidupan dunia bagi kita ini terasa lama, ya, bahkan mungkin ada yang menjenuhkan, ya, tapi hanya sebuah air saja. Maka Al-Alamah Imam Al-Qurtubi menyebutkan ada setidak-tidaknya 4 persamaan antara kehidupan dunia dengan air, ya. Yang pertama, masalah air. Air itu ketika dia turun, ya, ada yang mungkin ditadain, ya, ditadain, ada ditoren, ya, ada yang langsung jatuh ke bumi, tercampur dengan bumi, ada yang jadi mata air, ya, kemudian diambil, yang ditoren mungkin diambil buat mandi, yang sini diambil di mata air jadi air minum, di DKI mungkin diolah menjadi air pam. Tapi pada akhirnya dia akan mengalir ke tempat yang parit, dari parit-parit lari ke sungai-sungai, pada akhirnya mereka kemudian jatuh ke laut, di laut itu kemudian menguap kembali lagi seperti itulah. Seperti itulah dunia. Jadi tabiat dunia dan air yang pertama adalah sama-sama berubah, ya. Jadi tidak ada kehidupan dunia itu yang konstan, ya. Muda terus, nggak ada. Ini insya Allah dulu Pak Jeko dulu rambutnya masih hitam kan? Nah sekarang sudah berubah. Apalagi yang sebelah sini, oh, putih-putihnya banyak. Ya. Jadi ini berubah. Dari yang tadinya hitam kemudian menjadi berubah. Tadinya muda menjadi tua, ya. Tapi kadang-kadang ketemu teman dihibur, kamu kok awet tua? Kirain awet muda, ya. Katanya awet tua, ya. Jadi artinya ada perubahan-perubahan. Dulunya kuat, tiba-tiba lemah. Itulah sebabnya Allah membuat satu perumpamaan, kuatnya di dunia itu diapit dengan 2 kelemahan, ya. Yaitu di dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-54. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin quwwah. Dia Allah menciptakan kamu dari lemah. Ya. Orang lahir pertama dalam kondisi lemah. Ya. Saking lemahnya kumis pun nggak ada, jenggot nggak ada, gigi nggak ada. Insya Allah kalau lahir langsung jenggotan, apalagi jenggotnya putih, kaget orang. Ya. Ini ada bayi langsung pakai masker, ya, supaya nggak kelihatan jenggotnya, ya. Jadi begitu lahir dalam kondisi lemah. Summa mim ba'di quwwah, summa mim ba'di dha'fin quwwah. Setelah dia lemah menjadi kuat, maka kekuatan kita diapit kelemahan pertama, ya. Jadi antara usia berapa kira-kira kita kekuatan? Sebentar. Summa mim ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Kemudian yang kedua, setelah kuat kita menjadi lemah tapi ditambah beruban, ya. Tapi anehnya ada orang yang nggak mau terima uban. Disemir, ya Pak, ya, semir, dicukur, dilus-lus, ya. Cari sekarang obat-obat yang kira-kira bisa menghilangkan. Padahal ini bagian daripada SMS dari Allah. Nih, kamu sudah mau mati. Tapi nanti ada satu masa bayi lahir pun bisa beruban. Itu kalau dalam surat Al-Muzammil, ketika ada guncangan hari kiamat, masalahnya sangat besar. Kalau sekarang kan jarang anak-anak muda beruban, ya. Muda masih kecil, tapi kalau muda seusia siapa, ya, SMP juga sekarang sudah ada juga yang beruban. Ada ubannya uban model sekarang, ya. Jadi model-model sekarang. Nah kemudian yahluku ma yasha, demikianlah Allah menciptakan yang Dia kehendaki. Jadi itulah kita. Dunia itu berubah, ya. Ada saatnya dia lemah, ada saatnya dia kuat. Jadi seperti roda saja. Maka kalau kita memahami ini, ya, maka begitulah sifat air dan dunia itu adalah sama-sama berubah. Tidak ada yang konstan. Pasti akan mengalami perubahan-perubahan. Tapi bagi seorang mukmin perubahannya, dulu sholatnya kurang khusyuk, sekarang harus lebih khusyuk. Dulu kita umurnya masih muda, kita diberikan tempo sampai sekarang, Allah ingin memberikan kesempatan kepada kita agar kita memperbaikinya sebelum kita kembali ke alam baka yang sesungguhnya. Maka perubahan itu harus perubahan mengarah kepada yang baik. Kemudian persamaan yang kedua adalah bahwa air itu, nah ini air ini
Kalau dicelupkan, maka tangan kita akan basah. Kalau kita kehujanan, basah. Jadi siapa yang nyelam, dia akan basah. Maka dunia itu adalah sama-sama basah dengan ujian. Ya. Makanya ada orang yang, kamu gimana materusin? Sudah terlanjur basah. Maksudnya bahwa orang masuk ke dalam kehidupan dunia, maka berarti dia harus siap menghadapi masalah. Takut dengan masalah, maka dia harusnya tidak di dunia. Maka kita semua adalah tampang-tampang orang bermasalah. Ya. Tapi ketahuilah bahwa sesungguhnya seorang mukmin dia harus siap menghadapi masalah. Dan itulah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Wala nabluwannakum bi syai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatu mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Jadi ketika kita lahir di dunia itu sudah Allah tegaskan lamnya lam taukid wala nabluwannakum. Allah bersumpah, wawunya wawu qasam. Aku bersumpah, benar-benar kami akan uji mereka. Wala nabluwannakum bi syai'in, dengan sesuatu sifatnya nakirah, semua diuji. Yang tua, yang muda, yang kecil, laki, perempuan. Apa yang pertama? Bi syai'in minal khauf, ketakutan. Ada nggak yang nggak pernah merasa takut? Nggak ada. Pasti semua pernah merasakan ketakutan. Jadi takut itu adalah manusiawi, dan ini ujian datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang beriman tidak ada tempat berlari, tidak ada tempat bersandar, tidak ada tempat mengadu kecuali hanya kepada Zat yang Maha Kuat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bersandarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kelaparan. Besok makan apa? Ya. Kelaparan. Ya. Jadi kelaparan itu biasa, dan setiap manusia itu penuh ujian. Kalau ada nabi yang diuji dengan kelaparan, maka Nabi Muhammad adalah nabi yang pernah 3 bulan dapurnya tidak ngepul. Itu cuman kurma kering dicelup, diminum airnya. Kalau kita masalah tampangnya orang-orang kekenyangan semua. Ya. Itu ujian luar biasa. Ada nabi yang diuji, kekurangan jiwa, mati. Anaknya mati, istrinya mati. Nabi anaknya mati, istrinya mati biasa. Jadi ujian itu dihadapi Nabi sebagai imamul anbiya wal mursalin. Semua apa yang pernah kita rasakan ujian itu Nabi sudah mengalami semua. Bahkan sakit demamnya 2 kali lipat. Itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Nabi bersabda, azadun nas bala al anbiya summa salihun fal amsal summal amsal fal amsal. Manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian orang-orang salih yang serupa dan yang serupa. Itulah ujian. Jadi ujian adalah bagian dari keniscayaan yang tidak bisa kita pisah-pisahkan. Oleh karena itu, maka kunci daripada itu semua adalah bersabar. Ya, itulah sebabnya maka sering-seringlah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu ya sabur ij'alni minas sabirin. Wahai Zat yang Maha Sabar, jadikan kami termasuk, aku termasuk orang-orang yang sabar. Karena sabar ini bagian daripada akhlak Quran. Maka kita bisa mencoba melihat bagaimana Nabi Ayub. Ya. Nabi Ayub diuji penyakit berapa lama? 18 tahun. Ya. Ujian yang luar biasa ya. Saya kadang-kadang ketika melihat orang perubahan itu sakit luar biasa ya. Tadinya sehat ya. Kemarin saya mengunjungi habis dari sini tuh, ya Allah, itulah penyakit. Makanya kalau kita lagi nggak punya, ada sesuatu yang kita keluhkan, datanglah ya, kunjungi orang-orang sakit atau masuk ke rumah sakit, ruang gawat darurat itu. Ya. Ada orang yang kakinya patah ya. Ada yang bagaimana, kita masih bersyukur ya. Disitulah kita pentingnya mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jadi itu adalah persamaan yang kedua antara air dan kehidupan ya. Maka
kehidupan ini tidak bisa dielakkan, tidak bisa lari daripada ujian. Kita harus siap menghadapi satu ujian, dan ujian itu dalam rangka untuk meningkatkan kualitas keimanan kita, ya. Sehingga dengan ujian-ujian itu nanti kita hadir bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi insya Allah tidak ada lagi dosa, ya. Kemudian yang berikutnya, Bapak Ibu sekalian, adalah persamaan air dan kehidupan dunia itu adalah sama-sama akan habis. Coba di rumah-rumah kita ada yang torennya 500 liter, ada yang 1000 liter, ada yang berapa lagi? 5000 liter. Kalau di Al-Ikhlas berapa liter ini? 10.000 apa? Ya. Intinya lama-lama juga air itu pasti akan habis. Itulah air. Dunia pun akan habis. Mungkin ada orang yang pernah nyetok beras di rumahnya. Berapa kuintal? Pasti akan habis. Jadi semuanya akan habis. Artinya bahwa hidup ini akan berkesudahan. Jangan pernah berharap kita ingin hidup panjang, ya. Termasuk diantaranya adalah kekayaan akan habis. Apalagi yang akan habis? Jabatan, ya. Jabatan juga pasti akan habis. Jabatan RT berapa tahun Pak di sini? Al-Ikhlas 5 tahun apa 10 tahun? Ya, 3 tahun, ya. Jabatan presiden berapa tahun? 5 tahun, kurang nambah 2 periode 10 tahun. Bisa 3 periode? Nggak bisa. Maunya tapi nggak bisa, ya. Taruhlah seumur hidup, ujung-ujungnya juga akan habis. Fir'aun habis, Namrud juga habis, Soeharto juga sudah habis. Itulah dunia. Jadi apapun yang kita usahakan, sampai ada orang namanya melakukan operasi plastik, ya. Hidungnya dirubah, ya. Semua pasti akan habis. Karena tabiat dunia itu semua akan habis. Oleh karena itu, karena dunia akan habis, yang kekal hanyalah amal, ya. Yang kekal hanyalah amal. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu menegaskan dalam surat An-Nahl ayat 96, "Ma 'indakum yanfad wa ma 'indallahi baq." Apa yang ada di sisi kamu semua akan binasa. Harta habis, orang tua kita habis, pasangan kita habis, anak juga akan habis, semua akan habis. Kecuali yang akan tetap adalah yang ada di sisi Allah. Artinya adalah amal. Jadi maka amal ini yang harus kita pertahankan, ya. Amal ini yang harus kita jaga, ya. Yaitu amal-amal soleh, ya. Misalkan di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, ya, di mana Rasulullah SAW bersabda, "As-siyamu wal Qur'anu yasfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah." Al-Quran atau puasa dan Al-Quran itu akan memberikan syafaat kepada seorang hamba di hari kiamat, ya. Yaqulu Siam nanti akan berkata, jadi ketika kita suka berpuasa, Siam akan berpuasa, "Ai Rabbi, mana'tuhu ta'ama wa syahawat, fasafi'ni bih." Wahai Tuhanku, dulu aku menahan dia dari makan dan syahwat, hubungan suami istri di siang hari, maka berikan waktu saya untuk memberikan syafaat kepada dia. Lalu wa yaqulul Quran kemudian mengatakan, "Mana'tuhun naum bilail." Aku telah menahan dia tidur di waktu malam. Fasafi'ni fi, maka berikan kesempatan kepadaku untuk memberikan syafaat kepada orang tersebut. Faqal fayusyafa'an, maka Allah memberikan kedua-duanya itu syafaat kepada hamba tadi, ya. Makanya Bapak Ibu sekalian, ketika kita diberikan kesehatan, kita diberikan tempo kehidupan ini, mari kita jadikan sisa-sisa waktu kita ini untuk menghatamkan Al-Quran, untuk membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya. 1 huruf 10 kebaikan, dan itu nanti yang akan menjadi teman kita. Ketika Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim misalnya dikatakan, "Yattabi'ul mayyit salasah." Mayit itu akan diikuti oleh 3 perkara. Fayarji'an isnan wa yabqa ma'ahu wahid.
Akan kembali dia ke rumahnya 2, dan akan tetap bersama dia 1. Yattabi'uhul mayyit, salasa wa yarji'un, yang kembali itu adalah ahluhu wa maluhu. Jadi ketika mayat diikuti ke alam barzah, ke kubur, ke budi dharma, kemanapun, maka diikuti oleh 3 hal. Yang pertama adalah keluarganya, hartanya, dan kemudian amalnya. Yang 2 ini pulang, yang 1 ini akan tetap bersamanya. Makanya Bapak Ibu pengantin muda, jangan terperdaya dengan cinta sehidup semati. Ada nggak orang yang cinta sehidup semati? Perkataan doang. Kalaupun datang ke kuburan, kira-kira paling lama nungguin berapa lama? Ya paling-paling sampai sore, sampai isya. Habis isya pulang, takut dicolek lagi ya. Pulang. Kenapa? Memang kembali, itu hadis Nabi pasti benar. Dan kalaupun kemudian si mayat itu pakai kalung, apakah kalungnya akan dibiarkan? Tidak diambil. Pakai cincin diambil, semua yang menyertai hartanya akan diambil. Maka wayabqa, yang akan tetap bersama dia adalah amalnya. Oleh karena itu, karena kehidupan akan habis dan hanya ini semua yang akan menemani kita, dan Allah menegaskan kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Surat Ar-Rahman ayat 26-27 ya. Semua ini akan binasa. Kehidupan itu akan habis seperti habisnya air dalam toron-toron. Semua akan habis. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang mukmin harusnya tetap bersandar. Amalan akhirat itulah yang abadi. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Jadi akhirat itu yang kekal daripada kehidupan dunia. Tapi berapa banyak orang yang tertipu dengan permainan ini, tertipu dengan kesenangan yang menipu ini. Jadi ini semua sama-sama habis. Yang terakhir, yang keempat ya. Yang keempat, yang terakhir, insyaallah. Yang terakhir, bahwa air itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita mau mengambil seperlunya saja. Ya. Jadi kalau saya haus, cukup minum 1 gelas atau 2 gelas, seperlunya. Kira-kira kalau ngambil minumnya 1 galon gimana Pak? Nggak habis, dan nanti akan nggak bisa ngapa-ngapain. Air itu seperlunya. Ketika dia datangnya kebanyakan jadi banjir. Begitu juga dunia, seperlunya saja. Ketika ada orang maruk sedang mengejar karir-karirnya akhirat, BP7, berangkat pagi pulang petang, penghasilan pas-pasan, tapi enggak lah, yang banyak sekali, dikejar terus. Apakah dia pernah puas? Tidak ya, tidak. Dia tidak akan pernah mencukupkan. Maka orang beriman harus mengambil dunia dengan pertimbangan iman, bukan pertimbangan nafsu ya. Jangan diambil sebanyak-banyaknya, tapi cukup seperlunya ya, seperlunya. Sisanya kemana? Sisanya segera manfaatkan ya. Itulah sebabnya maka sebaik-baik manusia adalah yang hartanya, kehidupannya semua memberikan manfaat kepada manusia lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang bermanfaat kepada manusia lain. Ada satu kisah menarik di Turki ya, di Istanbul ya. Ada seorang miskin ya, tapi dia punya hamasyah, cita-cita akhirat yang besar. Namanya Khairuddin Afandi ya. Jadi Khairuddin Afandi ini seorang miskin tapi bercita-cita ingin membangun masjid, nggak main-main. Orang miskin cita-citanya bikin masjid ya. Kira-kira bisa nggak Pak? Insya Allah. Karena yang memampukan Allah. Sehingga dia setiap kali punya keinginan membeli makanan, dia mengatakan ka'anni akaltu. Dia ingin beli martabak, dia ingin beli jeruk, seakan-akan aku sudah makan martabak itu, seakan-akan aku sudah makan jeruk itu. Maka uangnya ditaruh di sunduk ya. Maka dikumpulkan sampai beberapa tahun, sampai kemudian dia membangun masjid, dan masjid itu dinamakan Ka'anni Akaltu. Sudah pernah lihat belum? Di Turki, Istanbul? Belum? Sama ya.
Jadi saya cuma baca saja. Ya. Jadi ini kisahnya nyata. Jadi ka'anni akaltu. Jadi kita pun bisa. Ya. Saya ingin berinfak, saya ingin berbuat, saya nggak punya duit. Ka'anni akaltu. Jadi ketika dia ingin punya hasrat, maka dia mengatakan, ya Allah, seakan-akan saya sudah makan. Saya ingin apa yang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai kemudian kuat ya. Hari ini kan banyak orang punya azam tinggi ya. Taruh uang receh, naruhnya tabungannya pakai galon gede sekali ya. Galon ya. Ternyata nggak sabar. Akhirnya galon itu ditukar habis ya. Tapi bagaimana azam yang kuat itu akan mendekatkan kita kepada satu tujuan ya. Jadi tujuan itu akan bisa kita raih ya. Karena setiap kita memiliki satu syiar, la haula wala quwata illa billah. Jadi sebetulnya membuat kita mampu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, dalam pertemuan yang singkat ini, 4 ya, persamaan air dan dunia ini disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Ini memberikan satu perasaannya, satu rasa ya. Memang Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan wadrib ya. Jadi ada pukulan yang telak ya. Barangkali di antara kita ya, yang mungkin selama ini kita belum seperti yang diperumpamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti air itu, maka hari ini kita saatnya waqifuhum innahum mas'ulun. Kita berhenti sesaat, kita menformat kembali bahwasanya hendaklah kita meyakini bahwa dunia ini jejak-jejak kita sebentar lagi akan kita tinggalkan, dan kita akan segera pindah dari alam yang fana menuju alam yang kekal, dan itu perjalanannya masih sangat panjang sekali. Maka semua termasuk nanti sejak dari alam barzah ya. Kalau hadis riwayat Barok bin Azib itu misalkan nanti sholat kita akan ada di kepala, kemudian di kanan kita ada zakat, sedekah, di kiri kita ada puasa, di kaki kita ada amal-amal. Itu yang menjaga kita, Kemudian nanti di hari kiamat kita akan mendapatkan naungan ya. Kita akan mendapatkan pertolongan, kita akan mendapatkan dzil dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya adalah dengan menjadi sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluhu. Kemudian juga di antaranya sedekah akan menjadi naungan bagi orang-orang yang melakukannya. Maka jangan pernah remehkan ya, dengan bersedekah apa saja, jangan pernah kita remehkan, mengajak orang kepada kebaikan, dan kemudian akan senantiasa menggunakan lidah kita, lisan kita, mungkin hanya sekitar mengucapkan kalimat subhanallah wa bihamdih subhanallah bil azim ya, kita ucapkan, maka itu semua akan mendatangkan manfaat-manfaat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada tersisa waktu sekitar berapa menit itu? 5 menit ya, silakan biar kita tidak monoton kalau ada yang ingin menambahkan ya. Ada yang ingin menambahkan? Pak Haji. Kalau sudah tidak ada, alhamdulillah ya, kita sama-sama berdoa, bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Mumpung kita berada di tempat yang sangat mulia, di satu majelis yang insya Allah kita mendapatkan doa dari para malaikat ya. Oleh karena itu mari kita bermohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merubah kehidupan kita dengan kehidupan yang lebih baik ya. Terutama Allah memberikan pemimpin kepada kita, pemimpin yang akan membawa kita kepada keadilan, kebenaran, dan keberkahan di dunia dan di akhirat. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma lakal hamdu ilaika wastaka. Allahumma lakal hamdu ilaika wastaka. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka Allah
لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم انصر إخواننا المجاهدين والمسلمين في كل زمان وسائر المكان اللهم انصر إخواننا المجاهدين والمسلمين في فلسطين يا رب العالمين إنك على كل شيء قدير ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا نسألك إماما عادلا يا رب العالمين إنك على كل شيء قدير ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته